Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa. Biasanya Ahad pagi kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, tapi karena sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, kita akan membahas tentang fiqh Ramadan. Yang kita akan bahas pada pagi ini adalah tentang aqsamun nas fis siyam, tentang golongan-golongan manusia dalam hal saum. Manusia kaitannya dengan kewajiban saum di bulan Ramadan terbagi kepada 10 golongan manusia. Golongan yang pertama adalah golongan yang memenuhi 6 kriteria. Kriteria pertama, dia muslim. Kedua, baligh. Ketiga, berakal, lawan dari gila. Keempat, muqim, lawan dari safar. Kelimanya qadir. Arti qadir adalah mampu, lawan dari ajiz. Ajiz, lemah, tidak mampu. Dan keenamnya salim minal mawani'. Salim itu selamat dari mawani'. Mawani' itu penghalang-penghalang untuk saum. Ini 6 kriteria yang dimiliki oleh seseorang, yaitu muslim, baligh, berakal, mukim, qadir. Qadir itu mampu dan selamat dari penghalang. Orang yang seperti ini ketika masuk Ramadan wajib melakukan saum Ramadan di bulan Ramadan. Seperti kita sekarang, kita memenuhi 6 kriteria ini. Kita muslim, kita juga baligh, kita juga berakal, tidak gila, kita juga muqim, tidak sedang safar, kita juga mampu dan tidak ada penghalang, maka wajib berdasarkan ayat Allah Azza wa Jalla, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, hendaklah dia saum. Nah, yang kena kewajiban ini adalah orang yang memenuhi 6 kriteria tadi. Adapun kalau orang kafir, maka
tidak wajib saum, dan apabila saum tidak sahlah saumnya. Karena orang kafir bukanlah orang yang dianggap ahli ibadah atau terkena kewajiban ibadah. Kalau toh ibadah dengan kekafirannya, ibadahnya tidak sah. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Seluruh pelaksanaan dari agama selain Islam tidak diterima. Seluruh amalan orang yang bukan muslim tidak akan diterima. Apakah ibadahnya itu langsung kepada Allah seperti sholat, saum, haji, dalam keadaan kafir, tertolak. Apalagi ibadah-ibadah sosial seperti dia berderma, menyumbang, berbuat baik kepada sesama manusia dengan statusnya sebagai orang kafir, maka tertolak dan tidak akan diterima. Kalau dia masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, maka begitu masuk Islam, umpamanya hari ke-15 di bulan Ramadan, masuk Islam, setelah masuk Islam dia wajib melakukan saum. Adapun 15 hari pertama ketika dia kafir tidaklah wajib diqadha. Berdasarkan firman Allah, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir, bila mereka berhenti dari kekafirannya, maka diampuni semua kesalahan masa lalu. Dosa-dosa yang lalu ketika kafirnya diampuni. Oleh karena itu, ketika seorang kafir masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, maka awal sampai pertengahan Ramadan ketika dia kafir tidaklah wajib diqadha. Adapun kalau dia masuk Islam pada hari Ramadan di tengah hari, umpamanya pas ba'da sholat duhur, pas jam 12 setelah kaum muslimin melakukan sholat duhur, lalu ada orang kafir datang menyatakan keislamannya. Apa yang harus dia lakukan setelah Islam? Setelah dia Islam, dia wajib menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Walaupun tadi pagi dia sudah makan. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa in aslama fi athna'i yaumin minhu lazimahu imsakun bi baqiyatal yaum li'annahu shara min ahli al-wujub hina islamihi wa la yalzamhu qada'uhu li'annahu lam yakun min ahli al-wujub hina waqta wujubil imsak." Bila orang kafir masuk Islam di pertengahan hari ketika saum, ketika Ramadan, jadi paginya dia makan, minum, atau melakukan apapun yang bertolak belakang dengan esensi saum. Lalu jam 12 atau jam 1 dia masuk Islam, maka dia wajib menahan diri dari makan, minum, dan syahwat, karena dia sudah menjadi orang yang terkena kewajiban saum setelah keislamannya, tapi dia tidak harus mengqadha saum tersebut ketika nanti setelah Syawal. Karena
ketika dia belum Islam semuanya diampuni, termasuk makan minumnya, dan setelah Islam dia terkena kewajiban. Itulah orang kafir. Jadi golongan pertama yang terkena kewajiban adalah orang yang memenuhi 6 kriteria tadi. Ya, dia muslim, ya baligh, ia berakal, ia mukim, ia mampu, ya tidak ada penghalang. Seperti keadaan kita sekarang yang sedang saum, dalam diri kita terpenuhi 6 kriteria tadi. Kita sekarang sudah muslim, kita baligh, kita berakal, kita mukim, kita mampu, dan kita tidak memiliki penghalang. Inilah golongan pertama. Golongan kedua, as-shaghir, anak kecil yang belum baligh. Anak kecil ini belum terkena kewajiban saum sampai dia baligh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathatin, anin naimi hatta yastayqidha, wa anis shaghiri hatta yakbura, wa anil majnun hatta yufiqa. Diangkat kolam dari 3 golongan manusia. Kolam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Apa makna kolam? Pena, pulpen, alat tulis yang dipakai untuk menuliskan amal-amal manusia oleh malaikat pencatat. Karena di setiap diri manusia, kanan dan kiri ada malaikat pencatat. Yang kanan disebut dengan sebutan raqib. Ini bukan nama personal malaikat, tapi nama sebutan atau tugas atau jabatan yang disandang oleh malaikat pencatat. Satu orang satu raqib. Di kanan raqib, di kiri di kanan raqib, di kiri atid. Satu orang satu raqib satu atid. Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Nah, mereka memegang qalam, alat tulis. Raqib menuliskan semua amal baik, atid menuliskan semua amal buruk. Pena ini, qalam pencatat ini diangkat. Artinya diangkat, tidak dituliskan amal-amal orang dari 3 golongan manusia. Pertama, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kedua, dari anak kecil sampai dia baligh. Ketiga, dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. 3 golongan ini amal mereka tidak dicatat baik sebagai pahala atau sebagai dosa. Ketika orang maju, ikhwan yang di depan, nggak apa-apa di depan kamera. Ka film katinggaliku ahwat teu naon. Da paling punduk nanu katinggali. Isi di depan nggak apa-apa. Nanti yang baru datang kasihan udah terlambat, nggak kebagian tempat lagi. Orang yang sedang tidur, dalam tidurnya dia ngalindur. Apa bahasa Indonesianya ngalindur? Enggak, ngigau bahasa Sundanya gundam. Bedanya gundam dengan ngalindur, kalau gundam sekedar ngomong. Kalau ngalindur kadang berbuat. Bangun dari tidurnya gitu ya. Terus melakukan sesuatu, kembali lagi tidur lagi. Nggak sadar dia. Itu ngalindur. Jadi apa bahasa Indonesianya? Ngelindur gitu aja ya. Ngelindur. Orang sedang tidur ngelindur, kemudian sholat di tengah tidurnya sambil ngelindur. Dia tidak dinilai sebagai ibadah.
Atau ketika bangun tidur ngelindur, dia tiba-tiba mukul orang yang ada di sampingnya, pukul lalu tidur lagi. Istrinya umpamanya sedang tidur di samping, dia tiba-tiba terbangun tapi masih dalam keadaan ngelindur, tiba-tiba istrinya ditendang, kemudian dipukul, kemudian dia tidur lagi. Jadi dalam mimpinya gitu, dia mimpi dikejar anjing gila atau dikejar orang gila. Terus dalam mimpinya dia mukulnya benar, yang dipukul istrinya. Tidak dosa karena sedang ngalindur. Asal jangan pura-pura. Jadi diangkat kolam dari 3 golongan manusia, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, dan ketiga dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Hakim. Dari hadis ini kita tahu anak kecil belum terkena kewajiban, tapi orang tuanya harus menyuruh dia untuk saum bila mampu, sebagai latihan untuk melakukan ketaatan, latihan untuk membiasakan ibadah, sehingga pas baligh mereka sudah terbiasa melakukannya. Oleh karena itu para sahabat zaman dahulu, mereka menyuruh anak-anak mereka untuk saum ketika masih kecil. Dibawanya anak-anak ini ke masjid. Kemudian para orang tua membuat alat mainan yang terbuat dari bulu. Apabila si anak menangis merengek minta makan karena lapar, dikasihlah alat mainan itu, lalu mereka berhenti dari tangisannya dan melupakan rasa laparnya. Kebanyakan orang tua lalai dari hal ini, tidak membiasakan anak-anaknya untuk saum hanya karena kasihan. Dalam bahasa Sunda disebut nyaah dulang. Nyaah dulang artinya rasa kasihan kepada anak hanya kepada aspek duniawinya semata-mata. Aduh masih kecil, biarlah, jangan dulu disuruh saum, nggak akan kuat, kan belum wajib. Akhirnya sengaja subuh atau waktu sahur tidak dibangunkan karena kasihan. Pagi-pagi sudah dikasih makan, siang begitu, tidak dilatih dengan alasan kasihan. Dia kasihan hanya dalam aspek duniawinya, tapi aspek ukhrawi, masa depan anak di akhirat, tidak diperhatikan. Pada hakikatnya dia tidak kasihan, pada hakikatnya dia sayang, atau kasihan yang diterapkan secara salah kaprah. Maka hendaklah si orang tua membiasakan anak-anaknya untuk melakukan ibadah, baik itu sholat 5 waktu dibawa ke masjid, ataupun saum, atau bahkan umroh dan haji bila mampu, termasuk juga belajar membaca Al-Quran, belajar umpamanya ilmu-ilmu syar'i, ya. Walaupun si anak masih kecil, biasakan agar pas dewasa, pas balik, dia sudah melakukan ibadah didasarkan pada ilmu, sehingga ibadahnya selain sudah terbiasa juga berkualitas karena didasarkan kepada ilmu tadi. Adapun bagi laki-laki, tanda baligh ada 3. Pertama, kalau dia sudah keluar sperma, sudah inzal, sudah ihtilam, baik dalam bentuk umpamanya mimpi ataupun dalam bentuk keluar begitu saja dalam keadaan sadar, maka dia sudah dewasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur 59, wa idza balagal atfalu minkumul hulam falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim.
Apabila anak-anak ini sudah mengalami hulum. Hulum itu artinya mimpi basah. Dia mengalami mimpi berhubungan dengan wanita walaupun dia belum menikah, sampai keluar air maninya, spermanya, maka dia sudah dewasa. Apabila anak-anak sudah dewasa, hendaklah mereka minta izin kepada kalian ketika akan memasuki kamar kalian. Jadi anak yang sudah dewasa mau memasuki kamar orang tuanya wajib meminta izin. Jangan selonong boy begitu saja masuk kapanpun. Wajib minta izin dengan ketok-ketok atau memberikan salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, bahwa mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Inilah tanda yang pertama. Berapapun usianya, 6 tahun, 7 tahun, tapi sudah keluar mani, maka dia sudah balik dan terkena kewajiban. Kedua, tanda kedua dari balik adalah tumbuhnya bulu al-anah. Bulu al-anah adalah bulu yang muncul di sekitar kemaluan. Kalau sudah muncul bulu-bulu tersebut, dia sudah balik, berapapun usianya, ya. Salah satu yang tadi keluar sperma atau belum keluar sperma tapi sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan, maka itu sudah dewasa, sudah balik. Berdasarkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai dengan sanad yang sahih, ketika Nabi alaihissalatu wassalam mengadakan perjanjian damai dengan Yahudi Bani Quraidah. Isi perjanjiannya nggak boleh saling menyerang. Kedua, kalau salah satu pihak diserang oleh pihak lain, maka yang lainnya harus ikut membantu. Kalau Bani Quraidah perang dengan pihak lain, kaum muslimin membantu. Kalau kaum muslimin perang dengan pihak lain, Bani Quraidah harus membantu. Begitulah. Ketika terjadi perang Ahzab atau dikenal dengan perang Khandaq. Disebut perang Khandaq karena Nabi membuat khandaq, parit di sekeliling kota Madinah. Disebut perang Ahzab yang artinya kumpulan hizb, kumpulan kabilah golongan, karena musuh terdiri dari gabungan beberapa kabilah, beberapa hizb, disebut ahzab, ya. Strategi yang diterapkan oleh Nabi SAW membuat khandaq atau parit di sekitar kota Madinah, kecuali areal yang dihuni oleh Bani Quraidah. Karena ada Bani Quraidah yang jaga di sana, tidak akan membiarkan musuh lewat sana, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi Bani Quraidah khianat. Musuh dibiarkan lewat sana. Bukannya ikut perang melawan musuh, malah membiarkan musuh lewat sana. Ini karakter Yahudi, tidak akan pernah ridho kepada kita kecuali mereka ridho-ridhoan, pura-pura ridho, karena lemah posisinya. Daripada lemah tertekan, lebih baik mengadakan perjanjian damai yang menguntungkan mereka. Tapi di saat kaum muslimin genting, khianat. Itulah karakter Yahudi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Walaupun mereka jahat, selalu ingin mencelakakan kaum muslimin, tapi syariat
bukan hanya menyuruh tapi mempraktekkan boleh mengadakan perjanjian dengan Yahudi, perjanjian damai, boleh bermuamalah, dagang, pinjam meminjam, gadai menggadai, selama orang kafir Yahudi Nasrani itu tidak memerangi ketika itu dan tidak mengusir. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik, bekerja sama, berbuat adil dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Tidak melarang, boleh. Makanya Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan ketika Nabi wafat, baju besinya sedang apa? Digadaikan. Kepada siapa? Kepada Yahudi, bukan kepada para sahabat. Para ulama ketika menganalisa kejadian ini menyatakan kenapa Nabi SAW memilih menggadaikan pakaiannya kepada orang Yahudi bukan kepada para sahabat, karena beliau tidak ingin membebani para sahabat. Kalau Nabi diketahui butuh sesuatu, uang, makanan atau apapun, lalu mau menggadaikan pakaian besinya, baju perangnya kepada seorang sahabat, ada nggak sahabat yang berani menerima gadaian itu? Pasti tidak akan ada. Ya Rasulullah, nggak perlu menggadaikan, ini ambil apa yang saya mau. Pasti begitu, berebut. Dan Nabi SAW tidak menginginkan hal tersebut, tidak ingin meminta kepada para sahabat. Nah, makanya dipilihlah orang Yahudi. Orang Yahudi mau karena yang penting untung secara duniawi, maka terjadilah gadai menggadai itu. Jadi boleh kita bermuamalah dengan orang-orang kafir, jual beli, bekerja di mereka atau mereka bekerja di kita. Nabi SAW pernah punya pembantu seorang Yahudi, remaja ABG gitu, tapi sudah balik ya. Ketika pembantunya ini sakit keras, oleh Nabi SAW ditengok, lalu diajak kepada Islam. Anak ini melirik dulu kepada ayahnya yang juga Yahudi, seolah-olah minta izin. Lalu ayahnya berkata, ati' Abul Qasim, taati Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi SAW. Akhirnya anak ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW setelah ada izin dari ayahnya, lalu setelah itu mati. Apa kata Nabi SAW? Nahnu ahaqqu bihi min walidihi. Kita lebih berhak terhadap anak ini untuk ngurus penguburannya daripada ayahnya sendiri. Lalu dikuburkan oleh Nabi SAW, disolatkan dan dikuburkan secara Islam. Jadi sebelum sakitnya ini masih dalam keadaan Yahudi dan menjadi pembantu Nabi SAW. Dan ini menjadi dalil boleh kita mengambil karyawan, pembantu atau pegawai dari kalangan orang kafir, selama tidak memadaratkan kepada akidah kita. Boleh juga kita bekerja di bos yang kafir selama tidak membatasi pelaksanaan agama kita. Maka Al-Quran menyuruh demikian, Nabi langsung mempraktekkannya. Oleh karena itulah apabila ada seruan tidak boleh membeli produk orang-orang kafir, kita tanya mana dalilnya, ayat atau hadisnya. Terus mereka mengemukakan pertimbangan politis. Yo, ini satu menu yang kita beli, 1 peluru untuk kaum muslimin. Itu logika. Ayat yang tadi dikemanakan? Ya tapi kan Yahudi dan Nasrani sekarang jahat. Emangnya Yahudi dan Nasrani dahulu tidak jahat gitu? Sama jahat. Tapi kan Yahudi dan Nasrani sekarang kafir musyrik.
Loh, emang Yahudi dan Nasrani di zaman dahulu Islam? Tidak musyrik, tidak kafir. Sama kafirnya, sama musyriknya, sama jahatnya, sama ingin mencelakai kaum musliminnya. Tidak ada bedanya. Yahudi Nasrani sekarang dengan yang dahulu sama-sama jahatnya, sama-sama menginginkan kehancurannya. Tapi Al-Quran membolehkan bermuamalah selamat mereka tidak memerangi, dan Nabi langsung mempraktekannya. Ya, dibolehkan. Nah, Bani Quraidah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi SAW, tapi khianat, karena mereka meyakini Nabi dan kaum muslimin akan hancur dengan pasukan Ahzab ini. Akhirnya mereka malah berkhianat. Tapi apa yang terjadi? Kaum muslimin selamat. Allah mengirimkan apa? Angin topan yang memporak-porandakan kemah-kemah dan markas orang-orang kafir, sehingga mereka mundur teratur, dan kalau sudah mundur sudah nggak balik lagi. Ya. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW pulang, mandi dan menggantungkan apanya? Pedangnya. Lalu datanglah Jibril. Apa kata Jibril? Kalian sudah menggantungkan pedang kalian, sedangkan kami dari pasukan malaikat masih menghunus pedang kami. Ya. Lalu kata Nabi, kemana kita pergi? Tuh ke sana, ke Bani Quraidah. Masih ada urusan yang belum selesai. Akhirnya Nabi dan para sahabat berbondong-bondong, ngabandalet menuju ke tempat Bani Quraidah, disertai dengan pasukan para malaikat. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan, debu-debu di gang-gang kota Madinah yang menuju Bani Quraidah berterbangan dan bercahaya karena disertai dengan pasukan para malaikat. Nah, Bani Quraidah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau melawan hancur mereka, karena dari segala segi kalah, jumlah, kekuatan, taktik, lokasi gitu ya. Dan mereka mengakui kesalahannya. Bagaimana? Akhirnya mereka siap dihukum. Tapi mereka minta agar yang memutuskan hukuman bukan Nabi atau kaum muslimin. Siapa? Lalu mereka menunjuk seorang Yahudi dari kabilah lain. Nih, si ini yang memutuskan hukuman untuk kami. Karena satu agama, satu keyakinan pasti akan cenderung kepada mereka. Maka Nabi SAW menyetujui. Oke, si inilah yang memutuskan hukuman untuk Bani Quraidah. Disangkanya menurut pandangan Bani Quraidah, si Yahudi yang menjadi pemutus ini akan menguntungkan Bani Quraidah. Apa yang terjadi? Orang ini menyatakan keputusan hukuman yang ditetapkan adalah seluruh laki-laki Bani Quraidah yang dewasa dibunuh, anak-anaknya dan wanita-wanitanya menjadi tawanan. Lebih parah ya. Sudah, karena ini keputusan yang disepakati bersama, laksanakan. Akhirnya setiap laki-laki dewasa dari Bani Quraidah dibunuh, wanita dan anak-anak tidak. Para sahabat bingung bagaimana ABG. Apa termasuk anak-anak atau termasuk dewasa? Bingunglah mereka. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk ketika para sahabat bertanya tentang para ABG dari kalangan Bani Quraidah. Kata beliau, man kana muhtaliman au ambatat anatuhu qutila wa man la turika. Siapa orang yang sudah ihtilam, bunuh dia. Atau ABG yang sudah ditumbuhi rambut di sekitar kemaluannya, bunuh dia. Kalau nggak ada, biarkan sebagai anak-anak. Kalau ihtilam kan nggak mungkin diketahui ya. Kamu sudah mimpi basah nggak? Ya pasti nggak ngaku. Kalau ngaku dibunuh. Tapi
tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan nggak bisa disembunyikan. Dikerok juga kelihatan tapaknanya. Dicabut, dirudut, beres. Maka ketahuan. Maka setiap anak yang ada tumbuh bulu di sekitar kemaluannya dibunuh, dan yang tidak maka dibiarkan hidup. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasai dengan derajat yang sahih. Inilah ciri yang kedua dari apa? Balignya seorang laki-laki. Ketiga, kalau dia sudah usia 15 tahun, walaupun belum ihtilam dan belum ada bulu di sekitar kemaluannya, tapi sudah mencapai usia 15 tahun, maka dianggap baligh. Berdasarkan beberapa hadis, diantaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Umar, aradtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa ana ibnu arba'asyrata sana falam yujizni. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud. Saat itu usiaku baru 14 tahun. Minta izin ikut perang. Dan perang Uhud hukumnya wajib. Berbeda dengan perang Badar. Perang Badar tidak wajib atas seluruh kaum muslimin. Karena tadinya pun tidak direncanakan perang. Hanya direncanakan mencegat kafilah pedagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang saat itu masih kafir. Mereka berdagang ke negeri lain lalu pulang ke Mekah membawa keuntungan yang banyak. Oleh Nabi dan para sahabat dicegah untuk diambil, dirampas. Karena harta tersebutlah harta kaum muslimin yang ketika di Mekah dirampas oleh orang-orang kafir. Makanya tidak seluruh para sahabat diajak. Karena apa? Karena pasukan kafir tidak begitu banyak. Kafilah itu bukan kafilah prajurit perang, tapi para pedagang. Tidak membawa senjata perang kecuali pedang yang dibutuhkan untuk menghadapi perampok di jalan. Membawa barang-barang dagangan yang banyak. Makanya Nabi hanya mengerahkan sekitar 300 orang. Karena jumlah kafilah Abu Sufyan saat itu tidak begitu banyak. Tapi apa yang terjadi? Abu Sufyan mencium gelagat ini dan mengirim utusan ke Mekah minta bantuan. Karena harta hasil dagangnya akan dirampas oleh pasukan kaum muslimin. Akhirnya tokoh-tokoh kafir Quraisy geram dan mengirim pasukan untuk melindungi harta mereka berjumlah 1000 orang. Maka tidak bisa dihindarkan perang Badar ini, karena tadinya tidak direncanakan. Tadinya akan mencegat kafilah tak bersenjata, tapi apa boleh buat, keadaan memaksa mereka harus menghadapi pasukan prajurit bersenjata lengkap. Dan tidak sempat memberitahukan ke kaum muslimin di Madinah karena sudah terdesak dan posisi sudah jauh. Dari mana jauhnya? Dari Madinah. Saat itu belum ada HP. Nggak bisa kirim SMS, WA, BBM, lain atau medsos lainnya. Kalau sekarang, kita bahaya, kerahkan, kan bisa begitu. Saat itu nggak bisa. Akhirnya terjadilah perang Badar dengan perbandingan kekuatan 1:3. Kaum muslimin cuma 313 orang, kaum kafir mencapai 1000 orang. Tapi atas pertolongan Allah Azza wa Jalla mereka menang. Nah, ketika perang Uhud, maka orang berbondong-bondong ikut. Karena ingin dua hal. Pertama, syahid. Kedua, kalau tidak syahid menang, itu pahala yang melimpah, kejayaan dan kemuliaan. Termasuk Ibnu Umar yang saat itu usianya 14 tahun minta izin untuk perang tapi tidak diizinkan
karena usianya baru 14 tahun dan belum dianggap baligh, belum terkena kewajiban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Adapun perang berikutnya, tahun yang akan datang, Ibnu Umar usianya 15 tahun dan minta izin, kemudian diizinkan karena sudah dianggap baligh. Oleh karena itulah hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menetapkan batasan usia baligh, yaitu 15 tahun. Itulah 3 tanda baligh. Manapun salah satu di antara 3 ini yang sudah teralami, maka dia baligh. Mungkin dia ihtilam, mungkin dia sudah tumbuh bulu kemaluannya, atau sudah 15 tahun. Apalagi 3-tiganya sudah ada berbarengan, ya sudah, itu sempurna balighnya. Itulah untuk laki-laki. Adapun saat baligh untuk wanita sama dengan 3 yang tadi, ditambah dengan haid atau nifas. Bila mereka atau seorang wanita, walaupun 3 tadi belum ada, ya, belum 15 tahun, belum ihtilam, belum tumbuh bulu kemaluan, tapi sudah haid, berapapun usianya, maka dia pun sudah baligh. Itu ciri umum, ya. Adapun ciri khusus, baik bagi laki-laki ataupun bagi wanita, sudah dianggap baligh walaupun keempat hal tadi belum ada, tapi poin kelima ini sudah teralami, maka baligh juga, yaitu sudah menikah. Menikah, kemudian sah pernikahannya dan belum ada keempat tanda tadi, maka dia juga sudah dianggap baligh dan terkena kewajiban. Inilah golongan yang kedua dari manusia tentang saum, yaitu anak-anak. Anak-anak tidak terkena kewajiban saum, tapi mereka harus dilatih, diperintahkan untuk saum oleh orang tuanya. Golongan ketiga, semoga di antara kita tidak ada yang masuk golongan ketiga ini sampai akhir hayat kita, yaitu orang gila. Orang gila adalah orang yang kehilangan akal. Dia tidak wajib saum, dan bila saum, saumnya tidak sah dan tidak dipahalai. Dan bila tidak saum, dia tidak dianggap berdosa. Berdasarkan hadis tadi, rufi'al qalam an thalathatin, diangkat pena dari 3 orang, salah satunya wa anil majnun hatta yufiqa, dari orang yang gila sampai dia sembuh. Kenapa? Pertama, orang gila itu orang yang tidak memiliki akal, dan akal adalah tempatnya atau alat untuk melakukan niat. Maka orang gila, walaupun dia ibadah, tidak ada niat ibadah dalam hatinya, dan apabila tidak diniatkan, maka tidak sahlah amalan tersebut. Ini yang pertama. Kedua, kalau ada jenis kegilaan yang tidak mutlak, dalam arti kadang dia eling, kadang dia sembuh, ya, tapi kadang dia kambuh gilanya, dan tidak bisa diprediksi kapan sembuh, kapan kambuh. Ini bukan berdasarkan pengalaman pribadi, ini menurut teori kedokteran jiwa. Dan realita, ya, ada orang gila yang ketika kambuh seperti nggak kenal ke orang, diajak komunikasi nggak nyambung. Saya lihat sendiri, ada orang yang seperti itu, ketika kambuh dia ngambil kertas-kertas, diberesin, dilipet-lipet, disakuin. Ada tukang dagang bakso, mang bakso 1, dibayar sama kertas itu. Ditanya seolah-olah tidak kenal dan jawabannya tidak nyambung. Tapi kalau sedang sembuh, ramahnya bukan mainannya.
Dan kalau ditanya nyambung jawabannya. Kadang sholat, ya, itu ada jenis kegilaan seperti itu. Kadang sembuh, kadang kambuh. Bagaimana dengan seorang seperti itu? Ketika dia sembuh, dia terkena kewajiban. Jadi kalau umpamanya di awal hari dia gila, tapi pas adzan duhur dia sembuh, kemudian wudhu ke masjid gitu ya, ngobrol biasa nyambung, bagi dia wajib saum walaupun paginya sudah makan. Karena waktu gilanya dia tidak terkena kewajiban. Ketika sembuh dia terkena kewajiban. Ketika gilanya dia makan tidak dihitung dosa ataupun batal. Dan ketika dia di tengah hari sembuh, dia sudah terkena kewajiban, mulailah saum ketika dia sembuh. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat, ketika dia sembuh wajib dia sholat. Dan ketika dia kambuh, ya sudah terbebas dari kewajiban. Dan bagaimana orang gila seperti nasibnya? Dia dihisab berdasarkan amalan ketika dia sembuh. Adapun ketika dia kambuh, maka tidak dicatat amal baik dan buruknya. Ketika dia ibadah ketika gilanya nggak dicatat sebagai pahala. Ketika dia berdosa ketika gilanya seperti beli bakso dibayar dengan kertas tadi, dia tidak dianggap berdosa. Yang dihisab adalah amalan ketika dia sembuh. Ke surga atau ke nerakanya orang itu sangat bergantung dari amalan ketika dia sembuh. Jadi kalau gilanya mutlak, blank sama sekali nggak sembuh-sembuh, ya sudah, itu tidak dihisab. Kalau dari awal sampai mati dia terus gila, ya, maka dia sama dengan anak kecil. Yang mati ketika kecil dia ke surga. Tapi kalau gilanya umpamanya tidak dari lahir, tidak dari kecil, tapi setelah dewasa baru gila mutlak, maka yang dihisab adalah amalan sebelum dia gila. Sebelum dia gila itu dihisab. Pas dia gila dianggap sama dengan orang mati sampai matinya dia. Kalau gilanya mutlak tadi, tidak sembuh-sembuh. Tapi kalau gilanya kadang sembuh, kadang kambuh, maka dihisab berdasarkan amalan ketika sembuh. Inilah golongan yang ketiga. Golongan keempat, al-haram. Alladzi balagal hadiyan. Orang yang pikun, yang kepikunannya sampai pada taraf linglung. Sehingga karena linglungnya dia tidak bisa membedakan benar atau salah. Tidak bisa membedakan waktu sholat. Kadang-kadang yang sudah pikun, jam segini sudah sholat, disangkanya sholat duha, ya. Ditanya, nenek sholat apa tadi? Duhur. Belum waktunya, sekarang masih jam 10. Nyanyawanan sih. Kalah ngambek. Itu sudah sampai pada taraf linglung. Maka tidak terkena kewajiban saum. Tidak juga terkena kewajiban membayar fidyah. Karena gugurnya kewajiban bagi orang seperti itu. Kalau pikunnya sampai pada taraf linglung, itu sama dengan orang gila, sama dengan anak-anak yang belum dewasa. Anak-anak atau orang gila tidak terkena kewajiban saum, maka tidak saum dan tidak harus mengqadha dan tidak harus membayar fidyah, karena tidak adanya kewajiban saum bagi orang seperti itu. Termasuk orang yang pikun sampai pada taraf linglung tadi. Adapun orang tua yang tidak pikun, masih jejeg ingatannya, masih bisa membedakan waktu-waktu sholat, tapi karena ketuaannya tidak mampu melakukan saum, maka ya dia diwajibkan membayar fidyah. Tidak saum, boleh berbuka, tapi wajib membayar fidyah. Berdasarkan
ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amin miskin. Adapun kalau sudah sampai pada taraf pikun yang sampai pada keadaan linglung, maka tidak terkena kewajiban. Tidak harus saum, tidak harus fidyah, tidak harus diqadha, tapi sudah tidak ada kewajiban apa-apa. Inilah golongan yang keempat. Golongan yang kelima adalah ajiz anisyam ajzan mustamirran la yurja zawaluhu. Kelima, orang yang lemah, tidak mampu saum dengan ketidakmampuan yang permanen, yang tidak diharapkan suatu saat akan mampu, enggak, permanen sampai akhir hayatnya. Contohnya apa? Orang yang sudah tua tapi tidak pikun. Ketika Ramadan dia sudah tua, tidak mampu. Ketika Syawal nanti tambah tua, tambah lemah. Semakin nanti semakin tua, semakin lemah, semakin tidak mampu, ya. Atau orang yang masih muda tapi terkena penyakit yang menurut analisa dokter tidak mungkin sembuh lagi seumur hidupnya. Seperti contohnya umpamanya penyakit kanker. Dia harus mengkonsumsi obat terus-menerus setiap jam. Tidak bisa tidak. Maka orang seperti itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Atau orang yang terkena penyakit mah yang super kronis, umpamanya lambungnya atau ususnya, lambungnya sudah benar-benar rusak, diperiksa oleh dokter, ini nggak mungkin sembuh lagi. Tapi keluhannya bisa dikendalikan dengan obat. Setiap jam dia harus ngemil, kalau enggak langsung melilit perih. Setiap jam dia harus minum obat, kalau enggak kambuh. Maka orang seperti ini tidak bisa diharapkan kesembuhannya secara empiris, secara realita menurut teori kedokteran. Ya, maka dia sama dengan yang tadi, sama dengan orang tua. Orang seperti ini tidak wajib saum karena tidak mampu. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau ternyata tidak mampu, maka tidak ada dosa baginya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi orang ini wajib membayar fidyah sebagai pengganti dari saumnya, memberi makan kepada seorang miskin satu harinya, ya, maka sudah dianggap terbebas dari kewajiban dengan hal tersebut. Jadi bagaimana saja kondisi seseorang yang seperti itu, dia tidak mampu permanen, maka bayarlah fidyah. Termasuk orang yang muda, tidak berpenyakit, tapi tidak bisa saum selama-lamanya karena pekerjaan yang menjadi kewajiban dia mengharuskan tidak saum. Yang apabila saum, dia tidak bisa menunaikan kewajibannya. Seperti apa contohnya? Seperti umpamanya kuli-kuli yang harus mengangkat barang-barang berat. Pekerjaan dia sehari-hari seperti itu. Yang bila di bawah saum, letoy. Pekerjaannya memikul karung yang beratnya 2 kali lipat minimal dari berat badannya. Ada yang begitu? Ada. Saya lihat tuh di pasar, orang kecil memikul beras 4 karung di atas pundaknya. Satu karungnya berapa? 25 kilo ya? Berarti kalau 4 karung berapa? 100, kadang lebih 5-6. Padahal mungkin berat badannya tidak sampai 60 kilo. 50 sekian gitu kecil. Tapi kuat itu orang. Kalau saya mungkin belum tentu kuat. Walaupun berat badan saya 2 kali lipat dia. Belum tentu kuat. Karena tidak terbiasa ya.
Tapi saya belum coba sih 4 karung. Mungkin kuat, mungkin tidak. Kalau saum, ya lemes dia, nggak bisa kerja. Kalau nggak kerja, dia nggak bisa menafkahi anak dan istrinya. Atau umpamanya damkar, yang begitu ada kebakaran, ya, maka kalau dia saum tidak bisa menunaikan kewajibannya. Karena petugas pemadam kebakaran itu harus loncat, harus manjat, harus merubuhkan dinding yang memang harus dirubuhkan dengan kapak. Kadang harus mendobrak pintu yang terkunci untuk menyelamatkan orang yang ada di dalamnya, gitu ya. Kalau umpamanya saum, leles baru 2 langkah sudah golepak, ngagoler. Si pintunya belum kesentuh sedikit pun, ya. Baru 2 langkah mundur, kelepak. Karena leles, maka dia harus makan. Itu golongan yang ke-5. Golongan ke-6, musafir. Musafir apabila dia melakukan safar bukan karena ingin terbebas dari kewajiban saum, tapi betul-betul ada keperluan, maka orang seperti ini dibolehkan untuk tidak melakukan saum, kecuali dia melakukan safar hanya karena ingin berbuka semata-mata, atau hanya karena ingin memperoleh rukhsah qasar semata-mata tanpa ada tujuan, maka haram baginya mengqasar atau membatalkan saum. Umpamanya jarak dari Bandung ke Cikarang sudah dianggap safar. Perjalanan ke Cikarang mudah, pakai tol, paling 1,5 jam sudah. Akhirnya dia ba'da sholat subuh pergi ke Cikarang. Untuk apa? Sekedar untuk meraih rukhsah bolehnya berbuka dan bolehnya qasar. Jadi berangkat dari sini jam 10, ya, sampai di sana zuhur, jamak qasar dengan asar, makan. Kenapa makan? Karena saya musafir. Boleh tidak saum dan boleh qasar. Setelah makan balik lagi ke Bandung hanya untuk itu keperluannya, maka haram, tidak boleh. Dia tidak boleh mengqasar, dia tidak boleh juga berbuka, karena memang diniatkan safarnya khusus untuk itu. Dia wajib saum. Adapun kalau dia itu tidak bermaksud demikian, tapi benar-benar ada keperluan, ya, yang penting bagi dia sekalipun untuk kepentingan duniawi, ada kepentingan bisnis, atau melayat orang sakit, atau silaturahmi ke kerabat, ke orang tua, atau ke kawan yang memang ada keperluan untuk itu, atau untuk kepentingan akhirat, seperti untuk dakwah, seperti untuk belajar, sampai melakukan safar, baik lama ataupun sebentar, maka dia mukhayyar antara saum dan berbuka. Maksud mukhayyar, dia boleh memilih. Dia boleh memilih untuk saum, boleh memilih untuk berbuka. Baik safarnya hanya sekali-sekali atau safarnya rutin tiap hari. Contoh yang rutin tiap hari siapa? Contohnya umpamanya sopir pesawat terbang, pilot. Nggak ada pilot yang terbang di dalam kota. Pasti keluar kota, kadang keluar pulau, kadang keluar negeri. Tiap hari begitu. Atau driver travel dari Bandung ke Jakarta, dari Bandung ke Cirebon, dan tiap hari. Sehari 2 rit. 2 rit 2 kali bolak-balik. Saya suka ngobrol tuh sama driver travel itu. Iya, minimal sehari 2 rit, ya, untuk Jakarta. Kecuali bandara kadang-kadang 1 rit.
maka mereka boleh memilih, boleh berbuka dengan resiko, dengan catatan nanti diqadha. Boleh juga tetap saum bila saumnya tidak menghalangi tugas pokok dia di dalam safarnya. Allah berfirman berdasarkan keumuman ayat, wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan siapa yang sakit atau safar, boleh dia berbuka tapi harus diganti di hari-hari lain sebanyak hari yang dia tinggalkan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna nusafiru ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faminna man sha'im, faminna man yuftir, man yasum, faminna man yuftir. Falam yu'ibi sha'imu al-muftir wal muftir al-sha'im. Kami melakukan safar di bulan Ramadan bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan kami ada yang saum, ada juga yang berbuka. Yang saum tidak mencela yang berbuka juga tidak mencela orang yang saum. Jadi boleh dua-duanya. Oleh Nabi dua-duanya dibiarkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia menyatakan yarawna anna man wajada quwwatan fasam fa inna dzalika hasan, wa yarawna anna man wajada dha'fan faftara fa inna dzalika hasan. Para sahabat berpandangan siapa yang memiliki kekuatan ketika safarnya untuk saum maka saumlah, maka itu bagus baginya. Dan siapa orang yang merasa lemah ketika safarnya lalu berbuka, maka berbuka bagus baginya. Jadi dilihat dari apa? Dari kemampuan dan kondisi ketika safar dalam keadaan saum. Seorang sahabat namanya Hamzah, dia menyatakan, ana syab wa ana ajil quwwah fa'ajidu bi anna sawma ya Rasulullah ahwanu alayya min an uakhira fayakunu dainan alayya afa asumu ya Rasulullah a'dhami ajri am uftir. Kata Hamzah, wahai Rasulullah, saya seorang pemuda yang kuat, saya mendapatkan kalau saum itu lebih enteng daripada harus diqadha sehingga menjadi hutang bagi saya. Apa saya sebaiknya saum ataukah sebaiknya berbuka? Maka Nabi SAW menjawab, ayu dzalika syi'ta ya Hamzah. Mana saja yang lebih kamu sukai wahai Hamzah. Jadi boleh saum, boleh juga tidak. Kalau antara saum dan tidak sama-sama tidak ada efek madarat bagi dirinya. Mau saum bisa, tidak saum juga nggak apa-apa. Sama-sama afdolnya, tidak ada yang lebih afdol daripada yang lainnya. Tapi kalau melakukan saum di bulan Ramadan terasa berat ketika safarnya dan mengganggu kewajiban selama safarnya, karena saum kepentingan pokok dengan safarnya jadi tidak tertunaikan, maka orang seperti ini lebih baik berbuka daripada saum. Karena apa? Karena tadi ada unsur masyaqqah atau rasa berat dan ada unsur terhalangnya kewajiban dia dengan safarnya karena saum yang dilakukannya. Berdasarkan hal itulah maka orang yang ketika melakukan safar kemudian saum terasa berat baginya, lebih baik, walaupun tidak wajib, lebih baik dia melakukan berbuka daripada saumnya dan nanti diqadha. Adapun kondisi yang ketiga adalah orang musafir yang apabila dia melakukan saum menimbulkan madarat, dia menjadi sakit.
sehingga menjadi beban bagi yang lainnya, maka orang itu wajib berbuka dan tidak boleh untuk melanjutkan saumnya berdasarkan keumuman ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah kepada kalian ini Maha Penyayang. Itu Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. Dalam Al-Baqarah 195 Allah menyatakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu di dalam kebinasaan, ke dalam kebinasaan, ya. Dan ketika Nabi SAW pernah melakukan safar bersama para sahabat, dan safar dalam keadaan saum tersebut terasa memberatkan para sahabat, tapi para sahabat tidak mau berbuka karena melihat Nabi pun tidak berbuka. Sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersama para sahabat dalam musim panas di bulan Ramadan melakukan saum. Nah, Ramadan sekarang musim panas di Saudi, di Eropa, di Amerika. Sampai 18 jam kalau di Eropa, di Amerika seharinya, ya. Saumnya 18 jam. Yang enak sekarang di selatan, di Australia musim dingin. Kalau musim dingin siangnya lebih pendek daripada malamnya. Jadi sholat subuh jam 7, jam 4 sudah buka. Sahur ge wareg keneh sudah adzan maghrib. Terus malamnya panjang, gitu ya. Wareg tidur teh, ya. Sehingga umpamanya kita yang terbiasa bangun jam 4, jam 5 itu masih lama ke subuh. Subuhnya jam 7 umpamanya. Itu sudah kenyang tidur gitu, cenghar gitu. Waktu subuh masih lama. Jadi Ramadan di musim dingin sangat menyenangkan. Boleh nggak kalau umpama orang Eropa, Amerika pas musim panas Ramadan ke sini, ke Bandung, ke Indonesia? Boleh, nggak apa-apa. Untuk mengejar kemudahan Ramadan, boleh. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar dengan para sahabat, ya, pada waktu musim panas. Nabi menaiki bagal. Bagal itu binatang tunggangan perkawinan antara kuda dan keledai. Lalu Nabi menyuruh, ishrabu ayuhan nas, minumlah kalian wahai manusia. Nabi sendiri tidak minum. Fa'abau, mereka enggan, mereka tidak mau minum karena melihat Nabi tetap saum. Lalu Nabi menyatakan, inni lastu mithlakum, inni uyassirukum, inni raqibun. Aku ini tidak sama dengan kalian. Aku memberikan kemudahan kepada kalian. Aku menunggang kuda, kalian berjalan. Secara fisik dan mental Nabi lebih kuat. Allah memberikan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi yang Allah berikan kepada umumnya kaum muslimin. Jadi Nabi walaupun musim panas dalam keadaan saum, dan musim panas itu siangnya lebih panjang, beliau kuat, tidak merasa kelelahan atau kepayahan. Tapi para sahabat, pertama kekuatan fisik dan psikisnya tidak seperti Nabi SAW. Yang kedua, mereka berjalan kaki. Maka mereka merasa payah. Kata Nabi, aku tidak seperti kalian. Aku berikan kemudahan kepada kalian. Aku menunggang kuda. Fa'abau. Ya. Lalu para sahabat masih enggan, tidak mau berbuka. Lalu Nabi SAW menghamparkan duduk, turun dari kudanya, tunggangannya, lalu duduk, lalu minum, berbuka.
maka orang-orang pun berbuka, sekalipun Nabi sendiri sebenarnya tidak mau berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Suatu saat Nabi SAW pun melakukan safar, sebagaimana hadis diterima dari Jabir radhiyallahu anhu. Ya, Nabi SAW melihat bahwa para sahabat enggan untuk berbuka dan tetap saum padahal dalam keadaan sangat payah. Kelihatan dari ekspresi, nafasnya ngos-ngosan, lidahnya menjulur-julur karena kehausan, jalannya sempoyongan. Mereka tidak mau berbuka sekalipun memberi madarat kepada mereka. Maka Nabi SAW berkomentar, ulaikal usat, ulaikal usat. Mereka itu para ahli maksiat, mereka itu para ahli maksiat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Suatu saat Nabi SAW safar dengan para sahabatnya. Ada seseorang dalam keadaan safar, dia saum sampai berjalan sempoyongan. Nabi SAW bertanya, mahadha, kenapa orang ini? Qalu saim. Mereka menjawab, orang ini saum. Lalu Nabi SAW menyatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan melakukan saum ketika safar. Jadi kalau safar dengan disertai saum menimbulkan madarat, maka wajib berbuka atas dirinya. Siapa yang tetap saum, Nabi menyatakan dia maksiat, dan tidak termasuk orang yang melakukan kebaikan. Inilah golongan yang keberapa? Yang keenam. Ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan seterusnya kita lanjutkan Ahad yang akan datang, atau Senin ya, Sabtu yang akan datang ya. Karena Sabtu kita masih ngaji, belum 10 hari terakhir, kita akan lanjutkan. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, sudah 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan diajukan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ikhwan dan akhwat azanillah wa iyyakum. Bagi ikhwan dan akhwat yang mau ikut daurah i'tikaf di 10 hari terakhir ya, membahas persiapan hati menghadapi tipu daya setan yang diambil dari kitab Ighatsatul Lahafan Sunan Imam Ibnu Qayyim, segera daftar, kuota terbatas, siapa cepat dia dapat ya. Silakan hubungi panitia atau Radio Roja atau yayasan, lalu daftarkan. Kedua, ikhwan dan akhwat yang ingin berpartisipasi melalui donasi untuk iftar dan sahur bagi para peserta daurah ya, ini kesempatan emas. Silakan hubungi panitia, hubungi Radio Roja, hubungi yayasan, atau hubungi saya. Silakan, kita masih membutuhkan anggaran untuk makan saja sekitar 105 juta, karena 300 orang untuk buka 20.000, untuk sahur 15.000, jadi satu orangnya 35.000 ya. 35.000 kali 300 jadi 10.500 kali 10 hari, seharinya 10.500 kali 10 hari jadi 105.000. Dan dana yang masuk belum mencapai 70 juta kemarin ya. Jadi diharapkan beberapa hari lagi terpenuhi. Itu hanya untuk makan, belum untuk dana operasional yang lain ya. Ya dibutuhkan paling tidak sekitar 120 jutaan gitu untuk dana operasional dan lain-lain. Silakan berlomba-lomba, fastabiqul khairat, segera. Boleh uangnya, boleh umpamanya kurma, boleh air mineral,
boleh juga makanannya langsung, boleh berasnya juga. Berasnya mah jangan kita, sebab kita catering, tidak masak sendiri sekarang ya. Jazakumullahu khairan atas partisipasinya ya. Siapa yang memberikan sumbangan nanti didoakan oleh orang yang sama dengan doa yang sudah kita ajarkan kemarin, dan dapat pahala yang besar, diampuni dosa-dosanya, didoakan oleh malaikat dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum orang yang kemampuan IQ-nya di bawah standar dari manusia umumnya? Dia telat untuk merespon setiap diajak bicara, apalagi diajak untuk berpikir. Apakah dia lepas dari kewajiban seorang muslim? Idiot gitu? Iya. Kalau atau autis, kalau memang tidak bisa komunikasi, tidak bisa memahami apa yang kita ajarkan, ya, dia sama dengan orang yang tidak berakal. Tapi kalau dia bisa merespon, ada autis tapi bisa merespon, gitu ya. Sholat, diajari sholat, dia merespon, ikut sholat secara benar. Dia tahu kewajiban saum, nah itu masih terkena kewajiban karena akalnya masih berfungsi. Jadi tergantung kadar dari keautisannya. Sama dengan tadi, kadar kegilaannya ya. Dalam bulan puasa itu salah satu amalan terbaik adalah infak atau sedekah. Kalau bersedekah kepada orang-orang yang mengadakan kebidahan seperti yang ini tadarus, tapi tadarusnya bikin gandeng pakai speaker karena menggunakan pengeras suara sampai larut malam. Apakah infak sedekah ke sana pas momennya atau tidak? Sebab ada orang yang berinfak kepada hal seperti itu. Iya, Nabi SAW menyatakan la ya'kulu ta'amakum illa taqiyun. Janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena nanti makanan yang kita berikan melahirkan tenaga, energi. Dipakai apa energi itu? Kalau orang yang bertakwa akan dipakai ibadah. Hasil dari ibadahnya kita dapat kontribusi pahala. Nah sekarang kalau ahli maksiat, tukang copet, tukang garong, mau menggarong, ini makan dulu biar jag-jag. Kita punya saham memberikan kekuatan kepada dia ya. Jadi lihat, saya tidak memfokuskan kepada jenis amalan, tapi memfokuskan apakah amalan itu baik atau buruk secara syar'i. Kalau baik secara syar'i, tunjang, bantu, termasuk memberi makan, memberi biaya, karena untuk kebaikan, maka kita dapat pahala dari kebaikan itu. Tapi kalau secara menurut timbangan syar'i, ya, menurut timbangan syar'i, itu adalah keburukan, kebidahan atau kebaikan yang salah tempat tadi, ya. Membaca Al-Quran hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau yang sunnah dilakukan menimbulkan gangguan kepada orang, maka jadi haram. Tidak boleh yang sunnah itu dilakukan. Mencium Hajar Aswad sunnah, keutamanya luar biasa. Siapa yang menciumnya dihapus dosanya, dan Hajar Aswad itu nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Tapi kalau harus melakukan perbuatan dosa dengan cara menyikut, mendorong gitu ya, maka menjadi haram menyikutnya. Tidak boleh. Setiap amalan sunnah yang dilakukan sampai harus melanggar yang haram, maka tidak boleh dilakukan. Itu terlarang. Kalau itu terlarang, jangan kita bantu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau kita sholat tarawih di masjid yang imamnya gantian, 2 imam 2 shift? Apakah jika kita mengikuti satu imam mendapatkan keutamaan sholat 1 malam penuh? Tergantung yang dimaksud gimana. Kalau yang dimaksud 2 shift itu ya, 2 kali tarawih 11-11,
Jadi ba'da isya ada yang langsung yang pendek-pendek. Terus shift kedua nanti malam yang panjang-panjang. Boleh itu dilakukan. Dan kita pada daurah-daurah zaman dahulu begitu. Jadi karena masyarakat sekitar ingin taraweh tapi nggak mau panjang-panjang amat, kita adakan taraweh ba'da isya dengan panjang yang biasa untuk masyarakat umum. Para peserta daurah yang ingin panjang nanti kloter kedua tengah malam sampai jam 4. Boleh. Kalau itu yang dimaksud. 2 shift ya, 2 kloter dengan 2 imam. Boleh kita ikut salah satunya ya. Kalau yang kedua yang dimaksud 2 imam itu 1 kali taraweh. Seperti yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka sholat 23 rakaat dan imamnya 2. 12 rakaat pertama imam yang pertama. Setelah 12 rakaat pertama istirahat dulu beberapa menit, mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit. Setelah itu baru melanjutkan kembali sholatnya, imamnya diganti dengan imam kedua. Bolehkah? Ya itu boleh, dibolehkan dan kita boleh ikut sampai tuntas. Bagaimana kalau imam pertama saja atau belum tuntas meren, baru 12 rakaat tidak sampai selesai ya, maka lebih baik kita selesaikan sampai akhir rakaat. Wallahu a'lam. Apabila wanita yang hamil dan menyusui, apakah cukup bayar fidyah atau harus qadha? Ikhtilaf para ulama. Syekh Al-Utsaimin menyatakan qadha. Syekh Al-Albani dan murid-muridnya menyatakan fidyah. Mana yang lebih kuat? Kalau saya pribadi yang ditanya, yang lebih kuat yang fidyah. Karena ada asar dari Aisyah dan Ibnu Abbas tentang hal itu. Nanti kita akan sampai pada pembahasan itu, ya, yaitu wanita yang hamil dan menyusui. Jadi menurut pendapat yang lebih kuat, wanita hamil dan menyusui bukan sakit, bukan safar, tapi tidak mampu. Dan ini termasuk ke dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Orang yang yutiqunahu artinya berat, mampu sih mampu, tapi berat, ada resiko. Apa resikonya? Ya kalau lagi hamil bisa mengganggu kesehatan janin, bahkan juga ibunya. Yang menyusui bisa membuat ASI yang diberikannya menjadi jelek kualitasnya. Nanti anaknya mencret atau ada kelainan, dikhawatirkan begitu. Ya, kalau saum dipaksakan pasti mampu, tapi beresiko. Maka termasuk ke dalam yutiqunahu. Jadi siapa yang fidyah dan siapa yang qadha dijelaskan oleh Al-Quran. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa orang yang sakit atau safar, dia boleh buka dan wajib qadha. Yang qadha itu ada 4 golongan. Pertama yang sakit, yang kedua yang safar, yang ketiga haid, keempat nifas. Itu wajib qadha, tidak boleh fidyah. Adapun wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, fidyatu ta'ami miskin. Orang yang merasa berat dengan saum maka fidyah. Siapa yang berat? Ya pertama orang tua yang sudah tidak mampu. Kedua orang yang sakit permanen, tidak mampu lagi. Nah sekarang yang hamil dan menyusui, apakah masuk safar dan sakit? Tidak. Tapi dia masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu, maka dia membayar fidyah. Itu dari pendalilan dari segi ayat. Dari segi dalil ada athar dari Ibnu Abbas dan dari Aisyah bahwa al-hubla wal murdi aftarata, bahwa wanita yang hamil dan menyusui boleh berbuka, wa yut'imu kulla yaumin miskinan, dan memberi makan setiap hari kepada seorang fakir miskin. Bagaimana tentang imsak yang masyhur di masyarakat 10 menit sebelum waktu fajar tiba? Cara menyampaikan pemahaman tentang imsak yang benar ke masyarakat gimana? Iya, makna imsak artinya menahan. Dan itu sesuai dengan makna saum. Saum artinya imsak,
menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Ya, imsak itu juga menahan diri. Kalau yang dimaksud imsak adalah memulai saum, sehingga setelah imsak itu 10 menit atau 15 menit sebelum adzan subuh sudah berhenti makan minum, sudah memulai saum, berarti dia menambah waktu saum dari waktu saum yang ditetapkan oleh syariat. Menurut syariat memulai saum dari fajar. Ini ditambah 10 atau 15 menit sebelumnya. Ini menambah-nambah. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, adanya imsak, menahan diri 10 atau 15 menit sebelum fajar, ya, bertolak belakang dengan ayat. Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian terbitnya fajar. Jadi boleh makan dan minum sampai fajar. Maka menahan diri 10 menit sebelum fajar bertolak belakang dengan ayat ini. Ketiga, kalau orang yang menetapkan imsak itu untuk kehati-hatian, jangan sampai adzan sudah tiba, di mulut kita masih ada makanan dan minuman. Hati-hati, nanti batal. Kalau alasannya itu pun bertolak belakang dengan nas hadis dari Umar radhiyallahu anhu. Adzan sudah dikumandangkan, adzan subuh. Di tangan Umar masih ada air segelas. Mulutnya masih mengunyah. Lalu Umar berkata, "A'ashrabuha ya Rasulullah? Boleh enggak saya minum air ini ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Na'am, fasyaribaha." Ya, boleh. Lalu Umar meminumnya sampai habis. Dari sini kita dan para ulama, bukan kita nggak berhak, tapi para ulama menyimpulkan, beristimbat dari hadis ini, dibolehkan melanjutkan makan dan minum dari makanan dan minuman yang masih ada di tangan sekalipun adzan subuh sudah berkumandang, sebagaimana yang dialami oleh Umar bertanya kepada Nabi SAW ketika adzan sudah berkumandang. Umar di mulut masih mengunyah, di tangan masih ada air yang belum diminum. Lalu, "Ashrabuha ya Rasulullah? Boleh nggak saya minum air ini ya Rasulullah? Padahal adzan sudah berkumandang." Nabi menyatakan, "Nah, boleh." Lalu diminum. Jadi, kalau kita memang keserempet seperti itu, umpamanya terlambat bangun, 15 menit sebelum adzan kita baru bangun, ya. Kemudian menghangatkan dulu dan seterusnya 5 menit sebelum adzan kita makan. Baru umpamanya belum selesai makan sudah adzan. Maka habiskan dahulu makanan yang ada di piring. Tapi jangan nambah lagi. Dibolehkan. Itu pertama. Kedua, jangan direkayasa. Boleh nanti aja sahurnya jam 4:30 kurang 5 menit. Adzan 4:30. Tiap hari sahurnya jam 4:30 kurang 5 menit. Disengaja itu tidak boleh. Itu hanya dibolehkan pada saat yang memang tidak disengaja itu terjadi secara alami begitu saja, ya. Ini menunjukkan tidak perlu adanya imsak sekalipun dalam rangka untuk apa? Kehati-hatian. Karena dibolehkan menghabiskan makanan atau minuman yang ada di tangan walaupun adzan subuh sudah berkumandang. Sebagaimana itu dialami oleh Umar atas izin dari Nabi SAW. Ingat, agama ini wahyu, ya. Bukan berdasarkan logika, bukan berdasarkan teori hasil produk akal manusia, tapi wahyu, dan wahyu sumbernya Quran dan Sunnah. Jangan sampai, kan sudah adzan, masa itu boleh? Ini hadis loh. Dan hadis adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Waktu salat maghrib yang ditetapkan Kementerian Agama 17.43. Tapi waktu salat maghrib masjid dekat rumah 17.46. Ada 3 menitnya. Harus ikut yang mana? Ikut yang ditetapkan ulil amri.
Karena dalam hal ini kita diperintahkan mengikuti ulil amri. Itu yang pertama. Kedua, ulil amri menetapkan waktu itu tidak sembarangan, tapi dengan melakukan ru'yatul hilal. Ru'yah hilal untuk bulan, dan ru'yah juga matahari. Dilakukan selama 1 tahun penuh. Itu sejak zaman dahulu. 1 tahun penuh ditetapkanlah zuhur begini, asar begini, maghrib jam segini, dan itu berulang tiap tahun, ya. Jadi kita diperintahkan untuk ikut ketetapan ulil amri, bukan ketetapan ormas atau yayasan atau pesantren, karena mereka bukan orang yang berwenang untuk itu. Kalau ternyata salah, ya salah mereka, ulil amri. Apa ulil amrinya dosa? Tergantung. Kalau kesalahan tidak sengaja, ya bukan disengaja direkayasa, dia sudah berusaha sungguh-sungguh ditetapkan begini, ternyata kenyataannya umpamanya salah, maka bebas, tidak berdosa. Kecuali kalau kesalahan sengaja. Umpama maghrib itu sebenarnya jam 4:43, lalu sengaja disalahkan jam 6 lewat. Secara sengaja, ya itu mah dosa mereka. Kitanya yang tidak tahu, maka tidak dosa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Cep, silakan. Ada pertanyaan yang masuk ke studio, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apakah saat wanita haid di bulan Ramadan masih diperbolehkan banyak-banyak membaca Al-Quran? Jazakallah khair. Dari Mun Gerlong, Ustaz. Mun Gerlong, barakallahu fiik. Tentang hukum wanita haid menyentuh mushaf dan baca Al-Quran diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama, jumhur itu mayoritas, menyatakan tidak boleh wanita haid yang junub membaca Quran dan mengusap mushaf. Berdasarkan ayat pertama, la yamassuhu illal mutahharun. Kedua, berdasarkan banyak hadis, di antaranya la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Dan beberapa hadis lain. Berdasarkan ayat dan hadis tadi, jumhur ulama menyatakan tidak boleh wanita haid memegang mushaf dan membaca. Pendapat kedua menyatakan boleh. Karena apa? Karena tidak ada ayat dan hadis sahih yang melarang membaca dan menyentuh mushaf. Adapun ayat tadi, la yamassuhu illal mutahharun, surah Al-Waqiah, bukan tentang mushaf Quran. Sebab innahu laqur'anun karim, itu ayat sebelumnya. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahhar. Sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, yang berada dalam kitab yang terpelihara. Maksudnya Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Lauhul Mahfuz itu tidak bisa disentuh kecuali oleh makhluk yang suci, yaitu malaikat. Jadi ayat itu berbicara bahwa Lauhul Mahfuz hanya bisa disentuh oleh para malaikat, bukan berbicara hukum menyentuh mushaf Al-Quran. Terlebih ketika ayat ini turun, belum ada mushaf. Kapan mushaf diadakan? Di zaman Abu Bakar, ya. Lalu itu karena apa? Karena melihat banyaknya para sahabat yang hafidz Quran gugur di medan perang ketika memerangi nabi palsu siapa? Musailamah al-Kadzab. Lalu muncul inisiatif dibukukan Al-Quran, dipegang oleh Abu Bakar. Lalu pada zaman Umar berganti ke Umar. Pada zaman Utsman orang-orang membaca Quran dengan sigat atau dialek lahan yang berbeda. Dilaporkan ke Utsman, ya, karena banyak tulisan-tulisan yang berbeda. Dikumpulkanlah para penghafal Al-Quran, lalu dirumuskan satu mushaf induk, disebut mushaf Utsmani, yang lainnya dibakar. Jadi adanya mushaf belum ada di zaman Nabi SAW. Kalau mushaf belum ada, maka nggak mungkin ayat itu berbicara tentang hukum menyentuh mushaf. Mushafnya belum ada, ya. Jadi ayat itu berbicara tentang Lauhul Mahfuz. Kedua, hadis la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Pertama, hadis ini sanadnya dhaif.
Seluruh hadis yang menyatakan itu dhaif. Tak ada satupun hadis yang sahih. Sedangkan menetapkan adanya larangan berarti menetapkan syariat larangan. Menetapkan syariat larangan harus dengan hadis sahih atau Quran. Kalau tidak ada Quran, tidak ada hadis sahih, maka menyatakan tidak ada larangan. Nah, adapun andai kata Syekh Al-Albani, andai hadis itu sahih, ini seandainya sahih, padahal itu dhaif, maka la yamassul Quran illa tahir. Tahir di sana harus diperjelas maknanya. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Suci itu apa? Sebab makna suci banyak. Pertama bisa suci dari hadas, kedua bisa suci dari najis, ketiga bisa suci jiwanya. Didalili oleh ayat innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Jiwanya, hatinya, ya. Adapun badannya tidak najis. Kalau dia sudah mandi, sudah cuci tangan, bersalaman, berpelukan dengan kita, tidak najis. Kita nggak harus cuci tangan. Bahkan sebaliknya orang muslim mungkin aja badannya najis. Kalau dia nyemplung ke septic tank ya najis, jangan disentuh. Ibu-ibu yang lagi mangku orok terus ngompol ya badannya jadi najis. Tapi jiwanya enggak. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al-mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Apa yang tidak najis? Jiwanya. Suci jiwanya. Oleh karena itu la yamassul Quran illa tahir. Makna yang tepat tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang mukmin. Makanya Nabi SAW melarang para sahabat membawa tulisan lembaran yang ada tulisan Al-Quran ketika pergi ke negeri kafir. Khawatir nanti jatuh ke tangan mereka lalu dihinakan. Oleh karena itu, kalau hadis la yamassul Quran illa tahir dianggap sahih, maka maknanya adalah tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang mukmin. Diperkuat dengan hadis Nabi melarang para sahabat membawa lembaran-lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran ke negeri kafir. Apalagi hadis itu dhaif. Karena tidak ada hadis sahih yang melarang, tidak ada ayat yang melarang, maka dianggap tidak ada larangan. Maka ulama pendapat kedua ini menyatakan dibolehkan wanita haid menyentuh Al-Quran dan membacanya. Walhasil ini ikhtilaf, wallahu a'lam bishawab. Apakah hadis yang menceritakan pahala sholat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir itu sahih? Tidak ada hadis yang menyatakan bahwa tarawih dilakukan oleh Nabi dari malam pertama sampai malam terakhir. Ya, Nabi 3 hari pertama kemudian enggak. Para sahabat sudah berkumpul. Apa alasannya? Khawatir diwajibkan. Tapi pertengahan tanggal 15 atau 16 Nabi selesai sholat lagi, keluar lagi. Salah satu sahabat Hudzaifah ikut lagi. Tapi tidak semalaman. Lalu Hudzaifah menyatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sholat malam semalam suntuk saja? Apa kata Nabi SAW? Man qama ramadhana ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili. Siapa orang yang melakukan sholat malam bersama imam sampai selesai, maka akan dicatatkan baginya seolah-olah dia sholat semalam penuh, semalam suntuk. Sholatnya hanya kalau zaman sekarang setengah jam, pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Nabi berkata begitu karena ada usulan dari sahabat untuk sholat semalam suntuk, agar pahalanya semalam suntuk. Kata beliau, siapa yang sholat bersama imam, sholat qiyamul Ramadan, ya, sampai selesai dicatat sholat semalam suntuk. Jadi nggak perlu semalam suntuk, tapi pahalanya didapat. Itu terjadinya di pertengahan bulan Ramadan, ya. Itu diriwayat Imam Abu Dawud dan ini diperjelas tentang asbabul wurud hadis dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud. Adanya hadis itu mengisyaratkan lebih utama sholat tarawih dilakukan setiap malam dari awal sampai akhir.
Lalu kenapa Nabi tidak? Karena khawatir diwajibkan. Wahyu saat itu masih turun. Nah, sekarang nabinya sudah wafat. Kekhawatiran itu tidak akan ada lagi. Tidak akan ada wahyu baru yang mewajibkan sholat tarawih. Karena tidak perlu khawatir lagi, nggak perlu kita menahan-nahan diri untuk tarawih tiap malam. Silakan lakukan tiap malam dan memperoleh keutamaan semalam suntuk. Maka keliru orang kalau menurut sunnah Nabi sholat tarawih hanya 3 malam saja. Siapa yang tiap malam tidak sesuai sunnah, itu orang keliru, salah memahami. Nggak ada ulama yang memahami seperti itu. Jadi kalau seorang yang bukan ahlinya berijtihad, ya kesimpulannya salah. Tapi kalau para ulama yang ahlinya berijtihad, semuanya sepakat tarawih lebih utama dilakukan setiap malam berdasarkan nas-nas hadis yang ada. Oh, ini masih banyak. Ustaz, hubungan dengan suami istri pada saat puasa batasannya sampai mana? Bolehkah berpelukan atau berciuman namun tidak syahwat? Kalau dengan suami istri mustahil nggak ada syahwat. Tapi pertama, berpelukan, meraba dan mencium boleh. Karena hadisnya demikian. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan karena Rasul sallallahu yuqabbiluni wa yubashshirini wa huwa shaim. Rasul sallallahu suka mencium saya dan meraba-raba tubuh saya pada beliau dalam keadaan sahur. Ini mengisyaratkan dibolehkan. Imam Ibnul Jauzi sampai ekstrim. Sunnah ketika saum mencium istri dan merabanya berdasarkan hadis ini. Imam Ibnul Jauzi. Tapi Imam Ibnul Jauzi ini dibantah oleh para ulama. Enggak sunnah, tapi menunjukkan kebolehannya asal jangan kebablasan. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan. Ketika Nabi diam datang seorang pemuda, "Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim." Wahai Rasulullah, boleh enggak saya mencium istri saya dalam keadaan saum? Nabi menjawab, tidak boleh. Lewat suatu pemuda teh berangkat, ya, hanya kamarin tidak boleh. Tak lama kemudian datang syekh orang tua bertanya, "Ya Rasulullah, al uqabbilu wa ana shaim?" Wahai Rasulullah, boleh enggak saya mencium istri saya padahal saya saum? Kata Nabi, "Na'am, boleh." Pertanyaannya sama, jawabannya beda karena kondisi orang yang bertanya berbeda. Para sahabat yang dari tadi di sana heran, papelong-pelong, fayanduru ba'duhum ba'd. Papelong-pelong gening jawaban sama. Pertanyaan sama, jawaban berbeda. Melihat keheranan itu, maka Nabi SAW menyatakan kana syekhu amlaku li'irbihi. Adapun orang tua tadi lebih bisa menjaga syahwatnya daripada pemuda tadi. Kalau pemuda tadi lagi gede-gedenya semangatnya syahwatnya bisa kebablasan. Itu sekedar muqaddimah. Tapi kalau orang tua ya sudah sedikit agak berkurang atau bukan sedikit tapi banyak berkurang, insya Allah tidak akan kebablasan. Makanya dibolehkan oleh Nabi SAW. Jadi yang bertanya ini tergantung kondisi dia. Mungkin ini curhat sebenarnya. Kapan dia menikah? Atau bukan kapan menikah, ketang? Ya, sebab kondisi orang berbeda-beda. Walaupun pengantin baru berbulan-bulan, tapi keretakan atau ketidakharmonisan sudah teralami sehingga dingin mungkin. Adapun orang yang selalu harmonis sudah lebih dari 25 tahun ya. 25 tahun menikah sudah umpamanya punya menantu bahkan punya cucu, tapi masih sensitif, masih tegangan tinggi. Apalagi di bulan Ramadan biasanya godaannya gede, melihat cikolomeran wage siga cendol.
melihat istrinya yang sudah tua juga seperti ABG ketika saum ya, mungkin nggak itu akan kebablasan? Mungkin saja. Kalau hati kedua suami istri dekat, selalu mesra, selalu romantis, tidak pernah ada konflik yang dahsyat gitu ya, itu selalu mesra, selalu terus, sangat mungkin. Walaupun sudah sepuh, sangat mungkin. Jadi lihat kondisi ya, siapa dan bagaimana kondisi yang bertanya tadi. Kalau kira-kira kebablasan jangan. Tapi kalau umpamanya dijamin tidak akan kebablasan, maka dibolehkan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Aisyah, Nabi SAW mencium aku, meraba aku pada beliau saum. Terus pemuda tadi bertanya, tidak boleh mencium istri, tapi orang tua dibolehkan. Jadi tergantung situasi. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.